Halo, baik anak-anak yang di rumah, bagaimana kabarnya? Oke, jumpa lagi dengan saya Ibu Jumalia di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar yaitu 3.5 dan 4.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Materi pokoknya yaitu teks anekdot. Baik, ini adalah teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat atau lucu, konyol dan mengesankan tentang tokoh dari peristiwa tertentu. Pada mulanya, anekdot menceritakan tokoh-tokoh terkenal di berbagai bidang seperti politik, sosial, dan agama. Selain itu, anekdot menceritakan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengkritik suatu peristiwa di lingkungan sekitar pengarang. Dalam anekdot, humor sering berada di bagian krisis dan reaksi. Di kedua itulah amanat anekdot disampaikan. Sementara itu, anekdot juga bertujuan untuk mengkritik dan menasehati. Nasihat dalam teks anekdot dikemas dalam bentuk humor atau dikemas berdasarkan melalui pesan yang tersirat. Oke, di sini ada unsur kesastraan anekdot. Yang pertama, sebagai karangan bentuk narasi, anekdot memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Unsur intrinsik memengaruhi karya sastra secara langsung. Unsur intrinsik yang terdapat dalam anekdot yaitu ada tema, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, latar, dan amanat. Di sini unsur intrinsik yang pertama, alur. Alur merupakan kerangka dasar penting dalam anekdot. Alur disebut juga plot. Alur akan mengarahkan pendengar atau pembaca ke inti permasalahan yang merupakan klimaks anekdot. Yang kedua, tema. Tema yang disampaikan dalam anekdot cenderung bersifat implisit karena merupakan cerita singkat. Anekdot biasanya hanya terdiri atas satu tema utama tanpa disertai sub-sub tema. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin sebuah anekdot memiliki satu atau dua subtema. Tema-tema yang tersirat dalam anekdot dapat berupa tema sosial, tema agama, atau tema politik. Yang ketiga, penokohan dalam jenis anekdot, tokoh terkenal. Tokoh yang muncul adalah tokoh-tokoh yang dikenal publik. Sementara itu dalam anekdot jenis lain, tokoh dapat berupa tokoh-tokoh imajinatif. Tokoh imajinatif adalah tokoh yang tidak benar-benar ada di dunia nyata. Jadi, penokohan dalam jenis anekdot itu bisa tokoh terkenal atau tokoh yang nyata, bisa juga tokohnya imajinatif ya. Jadi tokoh imajinatif itu sebenarnya tokoh yang tidak benar-benar ada di dunia nyata. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Sudut pandang. Sudut pandang disebut juga point of view. Sudut pandang merupakan cara suatu anekdot diceritakan. Sudut pandang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dan sudut pandang campuran.
Karena anekdot merupakan cerita singkat, sudut pandang yang sering digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Yang kelima, latar. Latar merupakan landasan pijak suatu anekdot. Latar dapat berupa tempat, waktu, ataupun lingkungan sosial budaya. Dalam anekdot, tiga latar ini saling berhubungan antara satu dan lainnya. Ingat-ingat ya, ada latar tempat, waktu, ataupun lingkungan sosial budaya. Yang keenam yaitu amanat. Amanat anekdot muncul secara implisit dalam tema. Amanat ini semakin tampak jelas pada bagian klimaks. Meskipun demikian, tidak mudah untuk menebak amanat suatu anekdot, akan tetapi jika anekdot disampaikan secara lisan, misalnya dalam sebuah ceramah, biasanya pembicara akan menjelaskan amanat dari anekdot tersebut. Oke, ada unsur ekstrinsik dalam sebuah karya anekdot ya. Yang pertama, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik ini mempengaruhi karya sastra secara tidak langsung. Unsur ekstrinsik ini misalnya kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Humor dalam anekdot dapat dipahami jika pembaca mengetahui situasi sosial budaya di dalamnya. Situasi sosial budaya tersebut menunjukkan bahwa suatu anekdot merupakan representasi sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, unsur ekstrinsik juga mendukung pemahaman pembaca terhadap anekdot. Pembaca yang tidak mengetahui situasi sosial budaya sebuah anekdot tidak dapat menangkap humor yang disampaikan. Jadi pentingnya di sini ya, unsur ekstrinsik dalam sebuah anekdot agar mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat sekitar, agar tidak menafsirkan hal yang salah tentang humor yang disampaikan. Ketika dia tidak mengetahui tentang sosial budaya masyarakat di sekitar, maka humor dalam anekdot itu tidak akan tersampaikan dengan benar. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu makna tersirat dalam sebuah anekdot. Dalam teks anekdot mengandung makna tersirat. Tafsiran yang mendalam diperlukan untuk bisa memahami dan memaknai kandungan hikmah di dalam teks anekdot. Untuk menentukan dan memahami makna tersirat tersebut, di sini dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot. Jadi jangan sampai belum membaca sudah menyimpulkan maknanya, itu tidak boleh ya dalam teks anekdot. Jadi disarankan untuk membaca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Unsur-unsur apa sih yang terdapat dalam anekdot? Jika belum paham, silakan dibaca lagi. Bisa dibaca satu kali, jika belum paham dilanjutkan dengan pembacaan yang kedua dan seterusnya. Yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot tersebut ya. Jika sudah mulai bisa menangkap, di sini letak kelucuannya, kekonyolannya, dan kejengkelannya dalam teks anekdot tersebut, berarti bisa mengambil maknanya. Yang keempat, baru bisa menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Jadi disitulah uniknya teks anekdot ya. Jadi ditulis memang untuk bisa berupa pesan, amanat yang disampaikan berdasarkan cerita pendek yang lucu, begitu ya. Itu namanya anekdot. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Yang pertama, salah satu perbedaan anekdot dan humor terletak pada fungsinya. Kalau humor hanya berfungsi untuk menghibur, sekali lagi ya,
Kalau humor itu hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan kalau anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat berupa kritikan. Itu bedanya antara humor dan anekdot. Jadi kalau humor itu memang sengaja disajikan untuk menghibur, sedangkan anekdot itu disajikan untuk menyampaikan kritikan atau ada hal-hal tertentu, ada makna yang tersirat di dalam teks anekdot. Kritikan dalam anekdot disampaikan dalam bentuk sindiran dan tidak disampaikan secara langsung. Oleh karena itu, pencerita menggunakan ungkapan berupa ada kata, frase, atau kalimat bermakna idiomatis atau makna yang bukan makna sebenarnya ya. Jadi idiomatis itu artinya bukan makna yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan lagi menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Anekdot merupakan karangan berbentuk narasi. Narasi yaitu wacana yang menceritakan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jenis karangan narasi lainnya adalah cerita pendek atau cerpen dan novel. Dibandingkan dengan cerpen dan novel, anekdot lebih mengutamakan unsur kelucuan atau kekonyolan. Selain itu, pada umumnya, anekdot lebih singkat dibandingkan cerpen dan novel. Narasi dibagi menjadi dua, yaitu ada narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositorif bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan, sedangkan kalau narasi sugestif itu bertujuan untuk memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Itu bedanya ya. Oke, kita lanjutkan. Struktur yang membedakan dengan jenis karangan narasi lainnya. Struktur anekdot terbagi menjadi 5, yaitu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Pertama, abstrak. Abstrak berada di paragraf awal anekdot. Abstrak menjelaskan gambaran umum anekdot. Untuk menarik perhatian pembaca, abstrak dibuat secara menarik oleh pengarang. Yang kedua, ada namanya orientasi. Orientasi merupakan bagian kedua setelah abstrak. Orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian ketiga anekdot yang muncul setelah orientasi. Krisis menjelaskan peristiwa ganjil, unik, atau tidak biasa terjadi. Yang keempat, reaksi. Bagian ini juga menunjukkan klimaks cerita. Selain itu, permasalahan yang dikritik dapat dipahami di bagian ini. Yang kelima, koda. Koda dapat merupakan pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam anekdot. Selain itu, koda dapat berupa pernyataan kesimpulan atas peristiwa yang diceritakan. Itu struktur yang membedakan dengan jenis karangan narasi yang lain ya. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang pertama, pengarang membuat anekdot dengan berbagai tujuan. Di sini, anekdot dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. Kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Sesuatu yang dikritik terdapat dalam tema yang dipilih. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Nah, ini unsur-unsur anekdot ya. Ada judul, ada partisipan, ada humor, ada kritik, ada menarik, dan
dari cerita unik tersebut. Biasanya juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nih, sekarang ada contoh dari anekdot. Contohnya ya. Damai itu 200.000. Oke, Ibu bacakan. Di suatu perempatan jalan, Jono yang mengendarai motornya dengan kecepatan dahsyat menerobos lampu merah begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara sirine dan Jono dikagetkan dengan berhentinya motor polisi di depannya. "Turun, turun," kata polisi dengan garangnya. "Ada apa ini, Pak?" balas Jono. "Kamu telah melanggar UU lalu lintas." "Apa aja, Pak?" 1. Menerobos lampu merah, mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, tidak pakai helm, bawa STNK enggak kamu? "Wah, ketinggalan tuh, Pak. Hehehe, ini harus diurus." "Wah, damailah ya, Pak. Kebetulan saya punya uang 50.000 buat Bapak aja beli nasi Padang." "Apa-apaan ini?" "Enggak. 100.000 deh, Pak." Enggak. "Ya udah 200.000 deh, Pak." Boleh. Jono pun dipersilakan untuk meneruskan perjalanannya. Nah, dari situ maknanya sudah jelas sekali ya apa yang disampaikan dari anekdot tersebut ya. Jadi ada beberapa kritikan yang disampaikan di situ, ada beberapa makna yang tersirat di dalam teks anekdot tersebut ya. Seperti kalimat ya udah 200.000 deh, Pak, boleh. Oke, boleh. Jadi Jono bisa jalan dengan memberikan uang sebesar 200.000. Ini ada contoh yang lain yaitu damai itu 200.000. Di suatu perempatan seperti hal yang sama tadi nih ya. Jadi tidak pakai helm, jadi bisa dikatakan bahwa dengan membayar 200.000 itu bisa berdamai. Jadi kesimpulannya, anekdot itu adalah cerita yang lucu dan mengesankan serta singkat dan menarik, biasanya mengenai orang penting berdasarkan kejadian sebenarnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya penjelasan dari Ibu tentang teks anekdot. Jangan lupa nanti silakan dibuat, dicoba di rumah masing-masing apa sih itu anekdot, dan coba membuat teks anekdot. Jangan lupa ketika membuat teks anekdot harus ada unsur atau pesan yang disampaikan di dalamnya ya. Oke, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bu Rizky udah? Di mana?